Hi, Coach John Herdman. Congratulations on the new job. We are all super excited to meet you. Let's go Garuda. Let's fulfill our dreams together. And sampai jumpa di Mare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga pemirsa, berjumpa kembali dengan saya Jelo Justen. Tentu saja dalam sebuah podcast yang kita akan selalu memberikan informasi terbaru soal sepak bola Indonesia dan juga timnas Indonesia. Pelatih John Herdman saat ini ada di Jerman. Seperti yang udah tadi malam kita keluarkan buat Anda ya, sebuah konten, dan hari ini kita akan membahas bagaimana seorang pemain yang pasti ini akan memicut ya. Pasti seorang John Herdman itu kesemsem dalam 2 laga di paruh musim ya di Liga Eredivisie. Ini pemain udah cetak 2 gol. Bahkan pemain ini merupakan pemain yang dipinjamkan oleh klub sebelumnya. Ya, dia itu dipinjamkan karena dirasa tidak berkembang. Namun saat dipinjamkan, ia selalu mencetak gol. Dalam 4 pertandingan aja, pemain ini udah mencetak 2 gol. Dan saat melawan AZ Alkmaar dan juga Ajax Amsterdam, 1 gol tiap laga itu dicetak oleh pemain yang merupakan ya sebelumnya main di divisi 2 atau RST divisi di Eredivisie, kemudian naik ke Eredivisie dan saat ini dipinjamkan. Namun sebelumnya berikan like dan subscribe pada channel ini untuk mendukung kita menuju 100.000 subscribers. Terima kasih ya buat para subscribers. Jangan lupa juga Anda bagikan konten ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kamu semuanya, buat para penonton baru ya. Dan rekan-rekan semuanya, ketika Anda sudah melakukan semua itu, yang terakhir berikan kritikan dan saran pada saya Jelo Justen di link kolom komentar di bawah ini ya. Kemudian juga berikan kritikan juga buat PSSI dan juga Erick Thohir. Oke, langsung aja kita akan bahas rekan-rekan semuanya bagaimana seorang pelatih John Herdman yang saat kemarin itu tadi malam mungkin udah pindah dari Jerman, mungkin udah pindah ke Inggris atau Eredivisie atau Italia, saya nggak tahu kemana. Yang jelas nanti kita akan selalu pantau aktivitas John Herdman selama di Eropa ya. Dia berkunjung kemana aja, nanti kita akan berikan informasinya kepada Anda semuanya. Ini ada salah satu pemain ya, mungkin belum dikunjungi atau belum dipantau oleh pelatih timnas Indonesia John Herdman, Emiliano Jonathan ya. Pemain yang cukup luar biasa ya. Sebenarnya dia itu dikontrak oleh Utrecht. Namun dalam sepanjang kemarin ya, paruh pertama musim di Eredivisie, dia mungkin nggak bisa memberikan sesuatu, mungkin aja saya rasa tidak cocok dengan skema ataupun arahan dari pelatih. Itu mungkin aja bisa jadi. Kenapa seorang Emiliano Jonathan yang sebelumnya dia gacor mencetak gol di Utrecht itu nggak bisa ngapa-ngapain. Itu untuk Emiliano Jonathan. Kemudian keputusan klub untuk meminjamkannya ke Excelsior Rotterdam di paruh musim ternyata membawa dampak yang cukup luar biasa. Seorang Emiliano Jonathan yang oleh media Belanda itu digadang-gadang adalah penerus dari salah satu timnas Indonesia, Arjen Robben. Timnas Belanda ya, Arjen Robben itu tidak bisa ngapa-ngapain tuh di Ajax, dan saat ini di Excelsior Rotterdam dia malah produktif mencetak gol dalam 4 pertandingan atau 4 laga. Padahal ini anak dimasukkan sebagai pemain pengganti. Saat melawan AZ Alkmaar dia juga mencetak gol. Kemudian yang terakhir kemarin itu saat melawan Ajax Amsterdam. Padahal Excelsior udah tertinggal 2-0 dari Ajax. Namun setelah Emiliano Jonathan itu dimasukkan, kemudian pemain ini mencetak gol lewat sebuah umpan serangan dari sayap kiri
ya, kemudian dia bisa menanduk hingga akhirnya juga Excelsior Rotterdam itu mampu menyamakan kedudukan hingga menjadi 2-2 melawan Ajax Amsterdam. Ini patut untuk dipantau apakah memang Emiliano Jonathan ini sudah berkembang sejauh ini ya, terkait dengan apa yang udah dia lakukan di Utrecht dan juga Excelsior Rotterdam. Ini adalah, saya rasa ini pemain yang cukup luar biasa ya. Dia bisa bangkit dan mencetak gol. Memang ini anak nalurinya memang mencetak gol dan produktif sekali. Sebelum di klub yang dia bela Utrecht itu dia selalu cetak gol di RT divisi. Di divisi kedua Eredivisie ya. Apakah nanti ini juga saat latihan kah atau saat pertandingan Excelsior Rotterdam? Namun seperti yang sudah saya katakan, di Indonesia aja ya, dia itu datang di tempat latihan. Kemudian dia nonton sepak bola di pertandingannya. Di Jerman pun dia nonton pemain yang dipantau itu latihan. Dan saat bertanding dia juga nonton. Nah, kalau melihat apa yang udah dikerjakan John Hart, saya kira nih nanti kalau kunjungan ke Belanda dia juga akan nonton di mana sang pemain ini dalam latihan dan akan nonton pada pertandingan berikutnya di Excelsior Rotterdam atau dia nanti laga tandang. Itu yang bisa kita katakan terkait seorang pemain yang saya rasa ini jam terbangnya udah mulai naik nih, pengalamannya udah naik, mentalnya udah naik. Meskipun dia tersisih dari klub asalnya ya, namun ketika dipinjamkan dia malah tampil moncer, tampilnya oke. 4 pertandingan hanya pemain pengganti dan dia udah mencetak 2 gol. Ini super subs ya, luar biasa. Bukan berarti dia itu memang super sub, enggak. Namun pemain pengganti yang luar biasa. Dan ini memang patut untuk dipantau ya, Emiliano Jonathan. Kalau Anda nanti setuju dengan apa yang saya katakan hari ini, silahkan nanti tulis di link kolom komentar. Jadi apa yang membedakan dengan ketiadaan Marcelino Ferdinand, ini sebenarnya kita udah nyaman ada Emiliano Jonathan. Meskipun ya ini gak menjamin dia akan 100% itu moncer di timnas. Masih ada Ilyas Al-Hafi yang belum diproses ya, Jordi Weerman yang belum diproses. Jadi tanggapan saya untuk seorang John Herman ya, memang dia harus pantau semua pemain yang ada di Eropa, bagaimana cara dia bermain, kemudian nanti dimasukkan dalam skema dia ya. Karena yang saya tahu dari seorang John Herman ini Liga Inggris banget. Apa yang dilakukan seorang John Herman itu Liga Inggris banget. Dia nggak ingin pemain striker ya, bahkan dari back hingga striker itu malas-malesan, nggak mau dia. Jadi dari back hingga striker itu pemain yang punya rasa mobilitasnya tinggi, bukan rasa, mobilitasnya tinggi. Dia berebut bola, bahkan seorang striker ini yang diperlukan, bahkan winger harus dia berebut bola. Kalau perbedaan dengan liga-liga yang ada ya, Liga Italia, Liga Eredivisie, Liga Inggris, Liga Bundesliga, ini memang beda. Dan Ligue 1 ya di Prancis, ini Eredivisie memang beda. Mereka tidak fokus pada pertahanan, namun bagaimana cara menyerang. Ketika lawan diserang maka dia akan jatuh tuh pertahanan. Itu Eredivisie seperti itu. Ini memang beda filosofi dari negara-negara yang lain, baik itu Italia, Jerman, kemudian Inggris dan juga Prancis. Itu aja yang bisa kita sampaikan buat Anda ya. Apakah nanti Emiliano Jonathan ini akan masuk atau enggak ya, itu terserah dari John Herman. Sebelumnya berikan kritikan dan saran pada saya, pada Ketum PSSI
Pak Erick Thohir dan juga Federasi Sepak Bola Indonesia atau PSSI. Dari Jakarta, saya Jelo Custen mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga and ciao.